Ini aku pengen ngebahas tentang What If episode ketiga. What If episode ketiga ini menceritakan tentang bagaimana jika tidak ada Avenger di universe-nya Marvel. Ini mungkin salah satu What If tentang Avenger yang paling aku tunggu-tunggu gitu. Kita pengen tahu nih jika keenam orang itu yang dipercaya untuk menjadi satu tim super itu tidak ada nih, kira-kira bagaimana nih dunia gitu kan. Di sini tetap diceritakan bahwa Nick Fury tetap dengan keinginannya membentuk satu super yang bisa dibilang menjadi impiannya dari lama lah ya. Tetap dengan impiannya, dan dia sedang menegosiasikan rencananya itu kepada Iron Man dan anggota Avenger lainnya, ada Hulk, Hawkeye, Thor, dan juga Black Widow yang bersama dengan dia. Nah, gitu kan. Belum sempat negosiasi itu dilakukan, ada satu pelaku yang membunuh para Avenger, membunuh para pahlawan yang selama ini kita kenal gitu ya, dan menghilangkan nyawa mereka satu persatu. Tapi belum tahu ini siapa gitu ya. Nick Fury sembari mencari-cari anggota Avenger yang lainnya, maksudnya tetap menawarkan rencananya dia untuk menjadi salah satu anggota Avenger gitu ya. Dia tetap menawarkan itu, tapi juga sambil menyelidiki kejadian yang menimpa para Avenger. Kenapa nih pada buat tewas semua, dibunuh semua gitu kan. Kenapa nih ada yang dendam kepada mereka atau gimana nih? Tetap mencari tahu tentang itu. Akhirnya setiap dia kemana-mana dia sambil mencari tentang itu gitu. Akhirnya ketemu dengan Loki di sini mengenalkan diri. Loki, King, Prince of Asgard, God of Mischief, tetap dengan gelarnya gitu. Tapi si Loki ini di realitas ini nih, si Loki ini ke bumi dengan tujuan yang berbeda, tidak melawan Avenger. Seperti kita tahu, satu persatu Avenger pada dibuat tewas semua kan. Ini ada satu alasan nih, Loki turun ke bumi untuk mencari seorang kakaknya yaitu Thor, untuk mengetahui kenapa nih tiba-tiba kok Thor nggak pernah pulang gitu, nggak terus bisa tewas gitu. Maksudnya kenapa alasannya Thor itu dibunuh perlahan-lahan gitu misalnya gitu. Akhirnya si Nick Fury meyakinkan Thor bahwa kita ini punya salah satu musuh yang sama gitu. Kita punya salah satu tujuan yang sama juga gitu. Kita punya salah satu hal yang harus kita selesaikan, itu tujuan kita sama gitu. Untuk mencari siapa pelakunya gitu, bukan aku lah yang pelakunya gitu. Akhirnya gini, Black Widow pun tiba, gilirannya Black Widow bertemu dengan si sang pelaku gitu ya. Akhirnya Nick Fury pun
ditelepon oleh Black Widow dan dikasih clue bahwa siapa nih pembunuhnya dia nih gitu, siapa nih yang mengincar para pahlawan ini istilahnya gitu ya, siapa yang akhirnya mengincar para superhero gitu. Akhirnya dengan begitu ya, si Black Widow pun membuat salah satu clue terjawab. It's all about hope katanya. Ini tentang hope, tentang harapan. Siapakah harapan itu? Di sisi lain, Nick Fury tetap mencari tahu siapa pelakunya sebelum Black Widow menelpon dan merekam suaranya It's all about hope tadi. Ada satu karakter yang meyakinkan Nick Fury, ini yang diincar Anda nih, ini yang diincar para Avenger nih gitu. Avenger yang di Guardian of Galaxy ya, ini yang diincar para Avenger nih gitu. Akhirnya si Hank Pym lah yang ternyata menjadi pelakunya. Akhirnya Hank Pym tahu kan kalian, yang menciptakan segala teknologi yang dipakai Ant-Man. Ternyata di realitas ini the Webs atau si Hope ini sudah meninggal karena ditugaskan oleh Fury. Dia pun kecelakaan dalam kerjaan lain gitu. Akhirnya bisa dibilang Fury bernegosiasi lah, itu anakmu itu tewas karena memang kerjaannya, karena memang itu takdirnya dalam kerjaan gitu. Hank Pym tetap ingin membunuh para Avenger termasuk Fury yang sudah mengatur siasat untuk mengalahkan Hank Pym. Iya, di series kali ini, di episode kali ini sebenarnya bisa dibilang kita sudah berandai-andai jika Avenger nih nggak ada nih, dia tetap sendiri-sendiri nih, bukan masalah tewasnya, tapi dia tetap sendiri-sendiri, tidak pernah ada Avenger nih. Bagaimana nasibnya Marvel sekarang, nasibnya para jagat sekarang gitu, itu yang sudah pernah kita andai-andai. Fans Marvel juga gitu kan. Dan di sini diceritakan dulu juga backstory dari sedikit demi sedikit, backstory para Avenger dalam Marvel ini gitu. Kalau misalnya realitas ini benar-benar terjadi, mungkin akan lebih seru karena ada satu clue yang bisa kasih kita gambaran kalau misalnya Avenger ini nggak pernah eksis gitu. Apa yang terjadi akan dunia tuh kita udah tahu lah cluenya gimana. Dengan adanya Captain Marvel lebih cepat gitu. Dan aku pengen banget lihat kisahnya Captain Marvel lebih cepat sih, karena kan di Avenger Endgame itu dia terkesan tidak ada apa-apa kan, tidak membantu sama sekali lah. Kalau misalnya tidak punya Avenger, mungkin dia salah satu orang yang kuat gitu, salah satu orang yang bisa membantu dunia sendirian tanpa Avenger gitu. Jadi itu aja yang aku bisa review dari series episode ketiga kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.